Halo Aisyah, kamu ngapain aja sih? Kamu dari tadi itu udah aku telepon loh. Kamu lupa ya kalau jam 9 ada rapat ya? Siap-siap Gi, aku tungguin di sana ya. Oke? Oke. Bye-bye. Coba kalian cek hasil meeting yang kemarin. Nah, itu kan ada beberapa desain tuh ya. Nah, menurut kalian nih, better yang mana sih dari beberapa desain itu? Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sih prefer yang desain pertama sih, soalnya dia itu bagus banget. Oke, desain pertama. Kalau Ara? Kalau aku sih lebih ke desain ketiga ya. Oke, pertama sama ketiga ya berarti ya. Ya. Ya udah, nanti kalau emang Pak Jaka udah kesini, kita langsung ngomong aja sama Pak Jaka. Oke? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada rapat hari ini. Nah, di sini saya ingin menginformasikan bahwasanya hari ini kita mendapatkan sebuah proyek dari klien yang bersifat internasional, yang dimana proyek kali ini adalah seputar desain grafis. Nah, dalam proyek kali ini income yang didapatkan oleh perusahaan ini sangat banyak sekali. Maka dari sini saya berharap agar kita bisa profesional dalam segi kualitas dan juga dalam hal apapun itu agar bisa mewujudkan income perusahaan ini seperti itu. Nah, kemudian dalam minggu ini saya berharap dari tim ini bisa menyelesaikan mulai dari anggaran dan juga timeline dan ide-ide kreatif bagaimana minggu ini pokoknya sudah selesai. Bisa ya? Iya Rah, nggak nyangka banget nggak sih kalau kita bisa dapetin proyek besar dari perusahaan luar pula. Berarti mulai hari ini kita harus bekerja lebih keras lagi supaya hasilnya lebih maksimal, iya nggak sih? Iya juga loh. Kan? Aku juga gak nyangka banget ya. Iya. BTW Aisyah, kamu hari ini kenapa ngelamun terus? Iya Cerita nih. dong. Iya nih, aku lihat dari mukamu dari tadi pagi lo kusut banget. Aku nggak apa-apa kok guys. Yakin kamu nggak apa-apa? Yakin. Aman-aman. Yaudah. Aku berada di satu persimpangan jalan yang Halo? Assalamualaikum Ibu. Ara nanti pulang yuk, tunggu di rumah ya. Iya, Ara pasti makan masakan Ibu kok. Ibu hari ini masak apa? Wih, enak banget tuh. Makanan kesukaan Ara. Oh iya, oke deh Bu. Dadah, Assalamualaikum. Anak ibu lagi apa ini? Lagi warnai, Bu. Wih, pintar sekali. Iya dong, Bu. Kan aku pinter. Amin. Ayo sekarang diminum dulu. Ibu bawain susu sapi kesukaanmu. Berdoa dulu ya sebelum minum. Anak soleha, anak pintar, kesayangan ibu. Ibu, aku rindu dipeluk ibu. Aku rindu senyuman ibu. Aisyah, kalau kamu besar nanti, Aku kamu rindu pengen masakan jadi ibu. apa? Jadi perintis, Ibu, Bu. Wow, jadi lihatlah prinses. sekarang anakmu sudah sukses, Bu. Elsa. Namun, sukses ini terasa hampa. Kalau gitu, ibu mau jadi ibunya. Apa gunanya kesuksesan ini kalau orang yang ingin aku bahagiakan sudah tiada? Aku rela menukar semua yang aku punya, semua harta, semua penghargaan, dan proyek besar, asal ibu bisa duduk sekali saja di kursi depan panggung. Lihat aku bekerja dan tersenyum bangga. pejamkan mata bila
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk di sini? Boleh, Ustaz. Saya lihat akhir-akhir ini kamu sering datang ke sini. Namun saya jarang sekali melihat kamu masuk ke dalam masjid. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat istirahat jiwa. Jadi kalau boleh tahu, kamu sekarang kenapa? Saya nggak tahu harus bicara apa sama Allah, Pak. Hati saya kecewa, cemas, kosong. Mengapa semua yang Allah kasih kepada saya, imbalannya harus ibu yang diambil? Rasanya tidak adil dengan takdir yang Allah berikan kepada saya, Pak Ustadz. Kadang diam adalah juga sebuah doa. Namun jangan biarkan hati kita selalu diam. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu merindukan kita. Allah rindu ketika kita ingin datang dengan tangis dan keluh kita. Memang kehilangan seorang yang paling kita cintai itu sangatlah menyakitkan. Namun setiap apa yang Allah ambil pasti akan Allah memberikan sebuah makna yang mendalam. Seperti halnya doa ibumu yang senantiasa mengiringi langkahmu. Tapi gimana saya bisa kuat, Ustadz? Setiap kesuksesan yang saya raih hampa tanpa adanya ibu. Justru disitulah maknanya, Mbak. Kesuksesanmu yang sekarang merupakan cara Allah menunjukkan bahwasanya doa ibumu tidak pernah sia-sia. Jadikan rindumu itu sebagai tenaga untuk semakin dekat dengan Allah, karena hanya dengan dekat kepadanya, hatimu akan menemukan ketenangan, meskipun tidak ada ibu di sisimu. Dalam agama Islam ada istilah tazkiyatun nafsi, yang artinya pensucian jiwa, di mana kita bersihkan hati dari dendam, rasa kecewa, dan rasa hampa. Caranya dengan mengenal Allah, mengenal diri sendiri, dan menerima takdir. Saya marah, Pak. Marah sama hidup. Marah sama Tuhan. Marah sama diri saya sendiri. Kenapa semua yang saya cintai selalu diambil? Kenapa doa-doa saya seolah tidak pernah didengar? Mbak, marah itu manusiawi. Allah pun tahu isi hatimu, bahkan sebelum kamu mengucapkan. Tapi jangan biarkan marah itu menetap. Jika engkau biarkan, ia akan menghitamkan jiwamu. Maafkanlah dirimu. Peluk luka itu, lalu ajaklah ia pulang kembali ke sisi terang cahaya. Kalau saya nggak kuat, Pak. Kalau saya jatuh lagi, saya merasa kosong. Seakan tidak ada arti untuk terus hidup. Kekuatan bukan berarti tidak berat. Kekuatan adalah saat kamu jatuh beribu-ribu kali, tapi masih mau bangkit walaupun hanya sesekali. Allah tidak pernah menuntut kamu untuk sempurna. Tapi Dia hanya ingin terus kamu mencoba kembali. Ingat, di balik setiap luka ada pintu kasih sayang kepadanya. Tapi gimana kalau saya masih merasa ditinggalkan, Pak? Gimana kalau saya tidak sanggup untuk memaafkan keadaan? Disitulah letak pensuciannya, Aisyah. Tazkiyatun nafsi bukan hanya kita langsung suci dari luka, melainkan ia adalah sebuah proses membersihkan sedikit demi sedikit. Hari ini kamu menangis, itu juga merupakan bagian dari proses. Besok engkau akan belajar memaafkan, itu bagian dari pembersihan. Dan suatu saat kau akan menyadari bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun.
Pak, tapi apa sekarang ibu bahagia di sana? Jika engkau terus mendoakannya, jika engkau jadikan setiap karya dan langkahmu sebagai amal, maka insya Allah dia akan tersenyum bahagia di sisi Allah, karena anak yang solih adalah hadiah yang paling indah bagi orang tua, bahkan setelah mereka tiada. Sekarang, ayo masuk nak, sudah waktunya sholat asar. Ambil wudhu lalu sholat ya. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam Aisyah. Ada keperluan apa ke sini? Alhamdulillah hari ini Aisyah ada lebih rezeki. Aisyah ingin memberikan Jumat berkah kepada jamaah Masjid An-Nur. Masya Allah, sungguh niat yang sangat mulia. Semoga apa yang Aisyah berikan kepada para jamaah lainnya menjadi amal jariah kepada Aisyah beserta amal rumah ibunya Aisyah. Iya, mohon doanya Ustaz. Ini Ya, terima kasih.